Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita, majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam majelis ini kita insya Allah akan bersama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita selaku umat Islam, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana ilmu ini menjadi ilmu bahasa yang langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berjanji menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat sebagian dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr atau Al-Qur'an ini, dan sungguhnya kami yang pasti akan menjaganya. Maka tentu bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an juga termasuk bahasa yang terjaga, yaitu bahasa Arab menjadi bahasa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kalau kita mengetahui bahwasanya bahasa Arab ini memang begitu istimewa, tentu bahwasanya dengan kita mempelajari sesuatu yang istimewa, insya Allah itu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istimewa. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Baik, di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari pelajaran yang ke-19, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pelajaran yang baru, yaitu pelajaran ke-20. Ad-Darsul Ishruna. Ad-Darsul Ishruna, pelajaran yang ke-20. Nah, silahkan dibuka bukunya, masih jilid pertama, halaman 109 halaman 109. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam buku jilid pertama ini, di sana terdiri dari 23 pelajaran. Maknanya bahwasanya kita tinggal ada 4 pelajaran lagi, 20, 21, 22 dan 23. Nah, berarti yang sudah kita pelajari jauh lebih banyak daripada yang belum dari kitab jilid pertama ini. Nah, tentunya apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan sebelum-sebelumnya, sejak pertama sampai yang terakhir kemarin, nah itu memberikan manfaat atau faedah untuk kita semuanya, khususnya kita di dalam memahami dan menggunakan ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita masuk kepada pelajaran yang ke-20. Silakan dibuka halaman 109. Nah, Ad-Darsul Ishruna, pelajaran yang ke-20. Di sana ada percakapan antara Laila dan Salma. Apa yang dikatakan oleh Laila? Kita ikuti. Ya Salma, afi faslika talibatun minassini wal yabani. Afwan, kita ulang di sini kita sekarang yang berbicara di sini adalah perempuan Perempuan, Laila dan Salma. Keduanya adalah perempuan. Maka domirnya juga digunakan untuk domir perempuan. Baik. Jadi Laila bertanya kepada Salma. Kita baca dan silakan diikuti Ya Salma, afi fasliki talibatun minassini wal yabani. Kita ulangi. Ya Salma, afi fasliki talibatun minassini wal yabani. Dijawab oleh saya. Artinya wahai Salma, wahai Salma, ya Salma, wahai Salma, afi, apakah fi di fasliki, kelasmu apakah di kelasmu talibatun ada siswi-siswi minassini wal yabani, minasin dari Cina, wal yaban dan dari Jepang. Maka Salma pun menjawab, na'am, iya.
Nah, fi faslina, ya di kelas kita, fi faslina, ya kita baca dulu ya. Silakan diikuti. Naam. Fi faslina khamsu talibatin minas sini. Fi faslina khamsu talibatin minas sini. Wa arba'u talibatin minal yabani. Wa arba'u talibatin minal yabani. Wathamani talibatin min Indonesia. Wathamani talibatun min Indonesia. Taib. Nah, sekarang kita artikan. Naam, ya. Fi faslina, di kelas kita, khamsu talibatin. Ada lima siswi ya. 5 siswi. Minas sini dari Cina. Wa arba'u talibatin dan 4 siswi minal Yabani dari Jepang. Wa samani talibatin dan 8 siswi min Indonesia dari Indonesia. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita perhatikan di sana ya dari dua baris percakapan ini ya. Nah, Salman mengatakan di sana ya fi faslina khamsu talibatin. Di kelas kita ada 5 siswi. Nah, perhatikan di sini para jamaah, khamsu talibatin. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan pelajaran sebelumnya kita kemarin juga sudah mempelajari tentang ya penyebutan bilangan untuk benda yang banyak ya, yang 3 sampai 10. Nah, kemarin kita pelajari bendanya laki-laki. Nah, sekarang kita masuk pada benda yang perempuan. Contohnya di sini adalah thalibah. Thalibah adalah siswi ya, siswi atau murid perempuan. Nah, thalibatin itu berarti di sana jamak ya, banyak siswi perempuan. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari sekarang ya menyebutkan jumlah bilangan untuk benda-benda yang perempuan. Kalau sebelumnya kita menyebutkan untuk bilangan benda-benda yang laki-laki. Nah, kemarin kita ambil contoh tulab ya. Tulab itu murid laki-laki atau siswa. Nah, sekarang thalibat yaitu siswi. Thalibat itu jamak dari thalibah yaitu menjadi siswi atau para siswi. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika bendanya ini laki-laki dengan perempuan. Kalau kemarin bendanya laki-laki sudah kita jelaskan bahwasanya ketika menyebutkan untuk jumlah 3 sampai 10 itu susunannya dibalik ya, disebutkan bilangannya dulu baru bendanya. Kemudian bendanya disebutkan dalam bentuk jamak. Adapun bilangannya maka disebutkan kalau kemarin laki-laki itu disebutkan dalam bentuk muannas atau perempuan dengan ada tambahan tak marbutoh. Nah, sekarang kebalikannya. Kita benarnya perempuan maka ya untuk penulisannya sama ya, terus bilangannya dulu ya, penyebutannya bilangan dulu baru kemudian bendanya. Nah, kalau bendanya sekarang ini perempuan jamak ya, maka bilangannya itu menggunakan bilangan bilangan laki-laki ya tanpa tak marbutoh. Nah, sehingga di sini kita mendapati contoh ya, khamsu thalibatin ya. Khamsu tanpa tak marbutoh 5 ya. Khamsu thalibatin. Jadi 5 siswi. Kalau kemarin ya kalau 5 siswa berarti khamsatu tulabin. Nah, kalau sekarang 5 siswi khamsu thalibatin ya. Khamsu thalibatin. Jadi bendanya putri, bilangannya tanpa tak marbutoh. Bendanya putra, bilangannya pakai tak marbutoh. Nah, jadi lengkapnya tadi yang disampaikan oleh Salma di sana ya, fi faslina khamsu talibatin minas sini. Di kelas kita ada 5 siswi dari Cina. Wa arba'u talibatin, juga ada 4 siswi minal Yabani dari Jepang. Wasamani thalibatin 8 siswi min Indonesia dari Indonesia.
Nah, jadi seperti itu ya penulisannya para jamaah dan juga penyusunannya ya. Bahwasanya bilangannya terlebih dahulu untuk jumlah 3 sampai 10 ya, bilangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru bendanya dalam bentuk jamak ya, bendanya bentuk jamak, dan kemudian kalau bendanya perempuan maka bilangannya ditulis laki-laki ya tanpa tamar marbutoh. Nah, baik. Selanjutnya, Laila mengatakan, wa fi faslina salasu talibatin minal Hind, wa situ talibatin minal Filipin, wa sam'u talibatin min Turkiya. Nah, dan di kelas kita, ya, salasu talibatin, ada 3 siswi minal Hindi dari India. Wasitu talibatin minal Filipin, ada 6 siswi dari Filipin. Wasab'u talibatin min Turkiya, dan ada 7 ya, 7 siswi dari Turki. Sama kan ya, susunan tadi ya, khamsu talibatin, arba'u talibatin, salasu talibatin, ya, sittu talibatin, dan kemudian sab'u talibatin. Juga ada tadi sudah kita sebutkan samani talibatin. Nah, baik, selanjutnya Salma mengatakan lagi, kam akhon laki ya Laila, berapa saudara milikmu wahai saudaramu ya, laki-laki yang ditanyakan afan yang ditanyakan ukhtan ya. Kam ukhtan laki ya Laila, berapa saudarimu ya, berapa saudarimu wahai Laila. Ya, maka dijawab sama Laila, li salasu ya, li salasu. Salasu akhawatin ya, li salasu akhawatin. Nah, jadi saya memiliki salasu 3 akhawatin ya, saudari perempuan. Kemudian ditanyakan lagi oleh Salma, wakam akhon laki, wakam akhon laki, dan berapa banyak saudara laki-lakimu. Nah, maka kata dia, li khamsatu ikhwatin. Ya, saya memiliki berapa? Khamsah, 5 saudara laki-laki. Nah, sampai di sini para jamaah diperhatikan ya, para pemirsa sekalian diperhatikan di situ. Jadi tadi di perkataan Laila ya, salasu akhawatin. Maka di sana disebutkan bilangannya dulu, salasu akhawatin, bendanya dalam bentuk jamak. Nah, demikian juga khamsatu. Berbeda dengan di sini di laki-laki ya, bendanya laki-laki ya, ketika bendanya menjadi khamsatu ikhwatin. Nah, jadi kalau bendanya perempuan tadi kan salasu arba'u khamsu ya. Kalau bendanya perempuan jadi salasatu arba'atu khamsatu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya di perkataannya li khamsatu ikhwatin, diiringi dengan kata bendanya jamak. Jadi li khamsatu ikhwatin. Baik, Laila bertanya lagi. Naam, wa kam akhon wa ukhtan laki? Ya, berapa banyak saudara dan saudarimu? Ya, kata Salma, li arba'u ikhwatin wa arba'u akhawatin. Ya, saya memiliki 4 saudara laki-laki ya, arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin ya, dan 4 saudari perempuan. Nah, perhatikan di situ ada ikhwatin ya, dia ada tamar butohnya, tapi dia bukan perempuan karena dia adalah bentuk jamak dari akhun ya. Jadi dia adalah bentuk jamak dari akhun. Jadi saudara-saudara maknanya. Adapun akhawatin itu bentuk jamak dari ukhtun ya, sehingga di sini saudari-saudari. Sehingga disebutkan li arba'u akhawatin wa arba'u ya, li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Nah, bisa diperhatikan di situ penulisan arba 4-nya ya. Arba'atu ikhwatin, 4 saudara laki-laki, wa arba'u akhawatin, dan 4 saudari perempuan. Nah, bedanya apa ya? Bedanya di
Di situ di kata bendanya ya. Kata bendanya kalau dia laki-laki ikhwah saudara-saudara ya. Kalau perempuan dia di sana kata bendanya adalah akhwat ya, bentuk jamak dari ukhtun. Nah, maka lihat itu bilangannya kalau bendanya laki-laki ikhwatin maka digunakan bilangan perempuan arba'atu. Adapun kalau bendanya perempuan akhawatin ya bilangannya digunakan dengan namanya bilangan laki-laki tanpa tak marbutoh. Sehingga disebutkan di sana arba'u ya akhawatin. Arba'u akhawatin. Nah, baik para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir ya dari percakapan yang ada di halaman ini ya dikatakan oleh saya li zamilatun ya saya memiliki teman dekat ya li zamilatun ismuha Khadijah namanya adalah Khadijah. Laha dia memiliki samaniyatu ikhwatin. Dia memiliki 8 ya. Memiliki 8 saudara laki-laki. Wasamani ya dan 8 akhwatin saudari perempuan. Nah, sampai di sini para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan ini masih menguatkan dengan pelajaran sebelumnya ya terkait dengan bagaimana kita menyebut bilangan. Kalau kemarin kita fokus di bilangan laki-laki, benda laki-laki, ya maka sekarang kita coba masuk ke dalam benda yang perempuan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, adapun ada kurangnya, ada salahnya itu dari kekurangan dan kelemahan diri Anda pribadi. Dan kita cukupkan majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.